Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa hadir. Mudah-mudahan ini yang kelak akan memudahkan jalan kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam tidak lupa mari kita sanjungan kepada salih dan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, dan besar harapan kita dengan kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini akan semakin mendatangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak kita akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan nanti bersama orang beliau yang sangat kita cintai, yaitu Rasulullah SAW, membersamai para nabi, membersamai orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah akhir tahun. Ini adalah Sabtu penutup di tahun 2024. Seperti kita sudah hafal bersama, seperti kita sudah tidak ketahui bersama, bahwa akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah diri, untuk menghisab bagaimana amalan-amalan kita. Tapi kalau di sini, insyaallah saya yakin sini sebenarnya kalau untuk memberikan wasiat takwa, insyaallah sudah bertakwa semua, karena yang hadir ini ya insyaallah sudah istiqomah semua dengan di kajian subuh, di salat berjamaah di masjid. Maka tinggal bagaimana kita menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah, bagaimana kita menyempurnakan hidup kita, karena hidup kita itu bagaimana, sepersis apa, sebanyak mungkin kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kalau bapak-bapak sini kalau diberi kajian tentang bagaimana beristiqomah ke masjid, ini sudah tidak tepat, karena sudah insyaallah semua dan istiqomah ke masjid. Kalau di tentang motivasi tentang ketakwaan, insyaallah sini sudah, yang hadir di sini sudah insyaallah sudah bertakwa semua. Maka tinggal bagaimana kita menyempurnakan sunnah-sunnahnya, bagaimana kita menyempurnakan bahwa setiap detik di kehidupan kita adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, Muhammad Abu Isa At-Tirmizi. Insyaallah alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang, nanti kita mulai sedikit tentang bab tempat minum Rasulullah SAW, kemudian buah-buahan yang dimakan Rasulullah SAW, dan dilanjutkan dengan minuman yang diminum oleh Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan hanya berharap setiap detik, setiap hal yang kita lakukan adalah bernilai ibadah, dengan berniat ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu insyaallah akan bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak hal, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah wabil khusus
kepada guru kami yang beri daurah kitab ini, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Amri Azbatkan, dan juga guru-guru beliau, dan juga untuk guru-guru kita semua, wabil khusus juga kita tujukan kepada pengarang kitab ini, yaitu Muhammad Abu Isa Al-Tirmidzi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkannya, kita bisa meniru apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadihin ya wa likulli salihah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dari pembahasan tentang bab tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis di sini. Yang pertama adalah dari dari Isa bin Tahmam bercerita kepada kami dari Thabit, beliau berkata, Anas bin Malik pernah memperlihatkan kepada kami tempat minum Rasulullah SAW yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, wahai Thabit, inilah tempat minum Rasulullah SAW. Jadi ini hadis kedua, saya bacakan dulu. Ini kurang lebih sama isinya. Ini kembali dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh telah kutuangkan ke dalam cangkir ini berbagai minuman untuk Rasulullah SAW, baik itu air, perasan kurma, madu ataupun susu. Jadi tempat minum Rasulullah SAW ini terbuat dari kayu yang keras. Kalau di buku ini terlihat seperti batok kelapa gitu, yang tapi dia agak tebal, dan juga ada patrian di dalamnya. Jadi saking sederhananya Rasulullah SAW, tempat minum beliau pun ketika patah, ketika retak itu, Anas bin Malik lah yang mematri, memperbaiki tempat minumnya itu. Ini sangat sederhana Rasulullah SAW. Dan juga di hadis lain kita ingat bahwa tempat makan dan minum ini haram jika terbuat dari emas dan perak. Kita tahu mungkin raja-raja Persia, mungkin raja-raja dahulu, saking glamornya, saking bermewah-mewahannya, maka mereka banyak menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum. Mungkin juga ada orang kaya juga yang biasanya sendok dan garpunya itu dari emas atau perak. Nah, ini bagaimana di dalam Islam? Ini adalah haram hukumnya. Ada yang menyebutkan bahwa barang siapa yang kurang lebih hadisnya, barang siapa yang memakai alat makan dan minum dari emas dan perak, sama saja dia telah menuangkan api jahanam ke dalam perutnya. Ini ancaman bagi orang Islam yang masih menggunakan peralatan makan dan minum dari emas dan perak. Maka ini kita sudah ketahui bersama bahwa alat makan dan alat minum Rasulullah SAW adalah terbuat dari kayu yang keras yang dipatri. Kemungkinan saking lamanya dipakai sudah rusak dan dipatri oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini tentang tempat minum Rasulullah SAW. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan bahwa salah satu buah kesukaan Rasulullah SAW adalah semangka. Nah, coba kita baca semua apa saja buah yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Hadis pertama, Ismail bin Musa al-Fazari bercerita kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, Nabi SAW memakan kifah atau sejenis mentimun, tetapi ukurannya lebih besar, dengan rutab atau kurma yang baru dimasak. Jadi Rasulullah SAW itu makan mentimun juga ternyata, tapi beliau dimix dengan rutab atau kurma yang baru masak. Ini maka ketika kita makan mentimun,
Walaupun mentimunnya mungkin tidak sama ya dengan apa yang ada di Arab sana Rasulullah SAW. Ini kita bisa niatkan kita mengikuti apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya hadis kedua dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW memakan semangka dengan rutop. Nah ini juga semangka dimix dengan rutop. Ini rutop adalah kurma muda. Ini saya pernah amalkan, tapi bukan kurma muda. Saya blender kalau saya. Semangka dicampur dengan kurma. Ini saya melihat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun kalau Rasulullah itu rutop kurma muda ya. Ini para ulama orang kontemporer mengartikan bahwa ini adalah mix antara seperti kita makan daging dan juga mentimun atau daging dan juga bawang biasanya untuk menetralisir. Nah, rutop ini kan sifatnya adalah dia panas seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW menetralisirnya pertama tadi dengan mentimun, kedua dengan semangka. Nah, ini juga ini anjuran, ini adalah ajaran Rasulullah SAW ketika kita makan yang sifatnya panas, maka kita netralisir dengan sifatnya dingin. Ini beliau Rasulullah SAW menetralisirnya dengan mentimun dan juga semangka. Hadis selanjutnya, Humaid bercerita kepadaku, Wahab merupakan sahabatnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengumpulkan antara semangka dan rutop. Ini masih sama, amatannya masih sama, bahwa Rasulullah SAW memakan semangka dan rutop. Kemudian hadis selanjutnya ini masih sama dari Yazid bin Ruman dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW memakan semangka dengan rutop. Ini masih sama hadis keempat. Hadis kelima dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, beliau berkata, apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya kepada Rasulullah SAW. Ini para sahabat saking senangnya ketika pohon-pohonnya berbuah, maka buah pertama yang masak itu langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini juga ditafsirkan sebagai sunnah untuk kita memberi hadiah. Jika kita mempunyai sesuatu, misal kita punya pohon buah atau mempunyai kita menanam misalnya ubi kalau di sini ya, Pak D Tayan yang rajin ini. Ini kalau mangga atau ubi atau apa selain sejenisnya yang kita tanam itu terus berbuah. Nah, buah pertama kali itu sunnah diberikan kepada tokoh-tokoh setempat. Ini mungkin Pak Hari, jadi mungkin Pak Hari nanti siap-siap aja Pak Hari. Misalnya nggak ada, Pak Sutaya aja jadi, kalau ada. Ini jadi sunnah juga memberikan kepada tokoh-tokoh setempat, misalnya ketua RT, misalnya ulama setempat. Ini kalau kita mengambil pelajaran, kita mengambil contoh dari para sahabat, itulah dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika pohonnya berbuah, maka yang pertama-tama diberikan adalah Rasulullah SAW. Saja dan ketika mengambilnya beliau berdoa, ya Allah, ketika ini Rasulullah mengambilnya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami buah-buahan. Ya Allah berkahilah kami pada buah-buahan kami, pada kota kami, dan berkahilah pula kepada kami sok dan mut kami. Nah, ini Rasulullah SAW ketika diberi, maka beliau langsung mendoakan. Yang pertama didoakan adalah buahnya itu, kemudian kotanya atau kalau di sini lingkungannya Gading, biar diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah takaran sok dan mud. Kita ketahui kalau satu sok itu adalah 2,5 kilogram dan satu mud adalah 0,6 kilogram. Ini alhamdulillah di Masjid Dina kita sudah punya alat takar ketika kita yang dipakai ketika
Idul Fitri ya, ketika zakat fitrah. Alhamdulillah kita sudah mempunyai takaran yang kurang lebih sama dengan takaran yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kita sudah punya 1 sok atau 2, kurang lebih 2,5 kilogram. Tapi bagaimana dengan ketika kita memakai sok itu, maka itu adalah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini dari hadis ini kita ketahui bahwa ketika makanan itu kalau di sini, makanya kalau di sini kalau kita bagikan beras ya satuan ya, kita memakai sok itu, kita yang sudah punya itu kita takar pakai sok, kemudian kita masukkan ke plastik, baru kita bagikan ke para penerimanya itu. Insyaallah ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alat ukur yang didoakan oleh Rasulullah SAW mendapat keberkahan. Lalu doa yang selanjutnya adalah, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu, dan bahwasanya aku ini adalah hambamu dan nabimu. Ibrahim telah berdoa untuk Makkah, dan aku berdoa untuk Madinah seperti ia berdoa untuk Makkah, dan keberkahan juga sepertinya. Maka kemudian beliau memanggil anak kecil dan memberikan buah tersebut kepadanya. Maksudnya apa ini? Nabi Ibrahim telah berdoa untuk keberkahan Mekah, sehingga kita tahu bersama bahwa sampai saat ini Mekah adalah salah satu tempat yang paling mulia berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun berdoa untuk Madinah untuk diberikan Allah keberkahan sebagaimana keberkahan yang didapatkan oleh kota Makkah. Maka sampai saat ini pun dua kota ini, kota Makkah dan Madinah, yang didoakan oleh dua makhluk mulia, maka ini adalah menjadi dua kota yang sangat-sangat diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama berdoa mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memampukan dan juga memberikan rezeki yang luas, memantaskan kita untuk bisa pergi, untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, untuk sama-sama kita melakukan ibadah umrah, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir tadi adalah beliau memanggil anak kecil dan memberikan buah kepadanya. Nah, ini juga sunnah ketika kita mempunyai makanan untuk kita membaginya kepada anak kecil. Karena kadang kalau kita sedang ada hajatan di rumah atau mungkin di masjid, kadang-kadang kalau anak kecil tuh malah suruh pergi, malah disuruh takut mengganggu dan lain sebagainya, takut habisin makanan dan sebagainya. Ini tidak dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapatkan nikmat, ketika beliau mendapatkan rezeki berupa buah-buahan, maka yang dipanggil pertama kali adalah anak kecil. Ini adalah akhlak dari baginda Nabi SAW kepada anak kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis selanjutnya, hadis ke-6 tentang buah-buahan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Abdah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Ar-Rabi binti Muawid bin Afra, beliau berkata, Mu'adz bin Afra mengutusku membawa sebuah baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau memang menyukai mentimun. Saat itu perhiasan emas baru tiba dari Bahrain, maka beliau memenuhi telapak tangannya dengan emas dan diberikan kepadaku. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ketika itu Mu'adz bin Afra memberikan kepada Rasulullah SAW mentimun dan semangka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu baru saja tiba. Bahrain itu adalah salah satu negeri yang di bawah kekuasaan Islam sampai sekarang. Pada waktu itu kemudian emas dan perak itu pajak, mungkin pajak ya seperti itu. Pajak dari Bahrain adalah berupa emas. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW membayarkan semangka dan mentimun dibalas dengan emas
memenuhi telapak tangan. Masya Allah, luar biasa ini Rasulullah SAW. Mu'adz bin Afra diberi imbalan atau dikembalikan buah-buahan tadi dengan emas. Maka ini juga harus sunnah bahwa ketika kita diberi makanan oleh tetangga kita, maka baliknya jangan piring kosong. Baliknya juga harus ada makanan yang emas mungkin ya. Oh, ini emas hadiah kalau kita. Kalau Rasulullah dibalikin dengan emas, kalau kita minimal ya makanan apa itu, jangan balik pakai piringnya belum dicuci, apalagi naudzubillah mangkoknya belum dicuci. Maka kalau kita diberi, sunnah untuk kita memberi membalas makanan yang diberikan kepada kita dengan makanan yang serupa, atau minimal kalau kita tidak punya makanan, maka kita doakan orang yang memberi kita makanan itu, didoakan orangnya biar banyak rezeki dan lain sebagainya. Ini kalau masalah berdoa ini seperti yang lebih fasih, yang lebih khatam adalah para mungkin peminta-minta ya. Kita kasih 2.000, kita kasih 5.000, doanya luar biasa panjangnya untuk kita. Nah ini kita juga bisa ambil pelajaran dari para orang yang sering membalas dengan doa kepada orang yang beri. Hadis selanjutnya, hadis ke-7 dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Ar-Rabi binti Muawidh dari Ar-Rabi binti Muawidh bin Afra, ini masih sama periwayatnya dari dengan yang tadi. Beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa satu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku perhiasan dan emas sepenuh telapak tangan. Ini kurang lebih adalah sama, hanya redaksinya sedikit berbeda. Ini adalah kejadian yang sama bahwa beliau Ar-Rabi bin Mu'adz bin Afra ini dibeli imbalan Rasulullah SAW berupa perhiasan dan emas. Ini hadis tentang buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu yang tadi pertama adalah apa? Adalah mentimun, semangka, rotab atau mungkin kurma ya di sini. Dan juga pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana kita membalas apa yang diberikan kepada kita. Minimal kita balas dengan doa. Kalau tidak bisa, balasan kita memberikan makanan pula untuk yang memberikan kepada kita. Yang selanjutnya bab tentang minuman Rasulullah SAW. Apa saja minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, hadis pertama, Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah minuman yang manis, yang dingin. Nah ini kita juga bisa meniatkan minuman yang manis dan dingin. Kita berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW, karena salah satu kesukaan dari Rasulullah SAW adalah minuman yang manis, yang dingin. Kalau kita sering kita sudah tahu bersama ya, kesukaan Rasul adalah air nabes, air yang dimasukkan ke dalam botol. Tapi botol yang dipakai Rasulullah SAW adalah bukan botol yang seperti kita. Botolnya dari tembikar. Botolnya itu terbuat dari dari tanah. Kemudian beliau masukkan kurma, lalu beliau diamkan selama semalaman, ditaruh di atas genteng kalau kita ya. Itu baru paginya beliau minum. Ini yang menjadikan minuman itu dingin. Kalau di zaman Rasulullah kan belum ada belum ada kulkas ya. Belum ada kulkas, belum ada freezer, di sana juga panas. Jadi kecuali kalau sedang musim dingin. Maka beliau meletakkan kurma itu ke dalam botol dari tembikar, dari tanah, kemudian meletakkannya, menaruh semalaman, baru paginya beliau minum. Ini menjadi dingin. Nah ini juga sunnah kita mengikuti Rasulullah SAW meminum minuman yang manis dan dingin. Selanjutnya hadis kedua dari Umar, dari Ibnu Abi Harmalah, dari Ibnu Abbas,
beliau berkata, aku bersama Rasulullah SAW dan Khalid bin Walid pergi menemui Maimunah. Lalu Maimunah mendatangi kami dengan membawa bejana yang berisi susu. Jadi Ibnu Abbas ini pergi bersama Rasulullah SAW dan juga Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah SAW minum sementara aku berada di sebelah kanannya dari Khalid, dan Khalid berada sebelah kiri Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini berada di sebelah kanan, Khalid bin Walid berada di sebelah kiri Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bersabda, hakmu untuk minum, jika engkau mau maka dahulukan Khalid. Maka aku katakan, aku tidak akan mendahulukan bekasmu kepada seseorang pun. Ini artinya apa? Jadi sunnah memberikan makanan atau minuman itu dari kanannya, orang berada di kanan kita terlebih dahulu. Ini Anas bin Malik waktu itu berada di sisi kanan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW selesai meminum susu yang diberikan oleh siapa tadi? Maimunah, maka Rasulullah SAW memberikan minuman gelasnya tadi kepada Anas bin Malik. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, memberitahu kepada Anas, kalau kamu mau, kamu berikan kepada Khalid dulu, karena Anas bin Malik ini adalah anak kecil, masih kecil, jauh dibandingkan Khalid bin Walid. Karena Anas bin Malik ini berada di sebelah kanan, maka Rasulullah SAW memberikan kepada Anas dulu. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa memberikan kepada Khalid bin Walid yang lebih tua dari Anas. Maka ini juga sunnah juga untuk memberikan makanan kepada yang lebih sepuh dulu, yang lebih tua dulu. Tetapi Anas bin Malik tidak mau, karena ini adalah minuman bekas Rasulullah SAW. Kalau bekas yang lain, maka Anas bin Malik mau memberikannya. Ini para pensyarah mengartikan seperti itu. Tapi karena ini bekas dari minum Rasulullah SAW, maka Anas bin Malik tidak mau memberikannya kepada siapapun, karena ingin mengambil keberkahan dari bekas minum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi makan oleh Allah, maka hendaknya ia mengucap, ya Allah, berkahilah untuk kami dari makanan itu, dan berkahilah makanan yang kepada kami yang lebih baik darinya. Ini sunnah kita ketika diberi makanan, maka kita berdoa, ya Allah, berkahilah kepada kami makanan itu, dan berikanlah makanan kepada kami yang lebih baik darinya. Maka kita berdoa ketika kita makan, minta diberikan keberkahan dan minta yang lebih baik dari makanan yang kita makan. Dan barang siapa yang diberi minum air susu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, berkahilah untuk kami dalam makanan tersebut, dan tambahkan kepada kami darinya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita minum susu, itu adalah minta keberkahan dan minta tambahan, bukan minta minuman yang lebih baik, karena minuman yang terbaik adalah susu. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita minum susu, minta diberikan keberkahan dan juga minta ditambahkan susunya agar lebih banyak lagi, minta diberikan minuman yang lebih baik lagi, karena susu adalah minuman terbaik. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan makanan dan minuman selain susu. Ini keutamaan dari susu. Susu bisa menggantikan makanan, tapi makanan tidak bisa menggantikan susu. Kalau biasa kalau orang sakit diberi susu sebagai pengganti makanan. Inilah keutamaan dari susu tersebut. Yang selanjutnya ini mengenai minuman Rasulullah SAW sudah. Yang pertama tadi adalah minuman yang manis, yang dingin. Kemudian yang kedua adalah susu. Ini salah satu minuman kesukaan Rasulullah SAW. Maka ketika kita minum keduanya, kita berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yang selanjutnya bab tentang cara minum Rasulullah SAW.
Ini pertemuan terakhir sebenarnya kita sudah praktekkan, tapi ini ternyata juga ada bahasan khususnya tentang bagaimana Rasulullah SAW meminum, cara minum Rasulullah SAW. Hadis pertama dari Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Hushaim bercerita kepada kami, Asyim bin Ahwal dan Mughirah memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Nah ini kalau kita tahu bersama ya, apa namanya, sebenarnya Rasulullah SAW itu pernah minum sambil berdiri. Ketika kemarin kita sudah pelajari, Rasulullah SAW juga pernah ya, bukan utama. Jadi ini yang dibahas adalah pernah. Rasulullah SAW pernah makan sambil berdiri. Ketika kita kemarin sudah bahas bahwa Rasulullah pergi bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian ada yang menyajikan satu tandan kurma, kemudian Rasulullah SAW makan sambil berdiri. Ini pernah Rasulullah SAW makan sambil berdiri. Kemudian ini juga disebutkan di sini bahwa Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Kalau kita ingat video yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad, bahwa kalau air Zam-Zam itu sudah disaring, jadi tidak perlu disaring lagi. Kalau kita minum sambil berdiri itu minumannya tidak bisa tersaring. Tapi kalau karena ini air Zam-Zam, maka tidak perlu saringan. Kalau kita minum air biasa, maka masih perlu disaring. Nah ini yang dimaksudkan Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Kemudian ini menjelaskan bahwa minum air Zam-Zam sunnahnya adalah berdiri. Ternyata kalau minum air Zam-Zam sunnahnya adalah berdiri. Tujuannya apa? Agar kita bisa minum lebih banyak air. Nah, air Zam-Zam sunnahnya adalah berdiri. Kemudian kedua adalah dari hadis ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu tidak haram, tapi yang lebih utama adalah minum dengan posisi duduk. Tapi derajatnya tidak sampai haram, mungkin hanya sampai makruh saja. Kemudian hadis kedua dari Husain al-Muallim dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk. Nah ini beliau pernah dua-duanya pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Tapi tetap afdalnya adalah sambil duduk. Astagfirullah. Kemudian selanjutnya hadis ketiga dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku memberi minum Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Nah ini kembali disebutkan bahwa ternyata kalau minum air Zam-Zam adalah sunnahnya lebih afdol untuk kita berdiri. Kemudian hadis keempat dari Al-A'mashi dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazar bin Sabrah, beliau berkata, Ali diberi segayung air dan ketika itu ia sedang berada di teras. Kemudian ia mengambil air dengan tangannya lalu berkumur-kumur dan beristinsya. Kemudian mengusap wajahnya, kedua lengannya dan kepalanya. Lalu ia minum sambil berdiri. Setelah itu ia berkata, inilah tata cara wudu orang yang belum berhadas atau orang yang belum batal. Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Jadi ibarat yang pertama ini menjelaskan bahwa orang yang belum berhadas, orang yang belum batal, sunnah juga untuk mengambil wudu, tapi hanya wudunya tidak sempurna seperti wudu ketika kita sudah berhadas. Jadi berkumur-kumur, instak, kemudian mengusap wajahnya. Di dalam hadis ini adalah Ali
bin Abi Thalib melakukannya hanya sekali saja. Ini wudu ketika kita belum berhadas. Kemudian setelah itu beliau minum sambil berdiri. Nah ini beliau juga minum sambil berdiri. Ini Rasulullah, beliau mencontohkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Maka beliau mencontohkan kepada para sahabat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW ketika minum mengambil nafas di luar bejana sebanyak 3 kali, dan beliau bersabda, hal itu lebih melegakan dan lebih mengenyangkan. Ini yang kita sudah praktekkan, bahwa tidak langsung gelek-gelek, tidak langsung habis, tapi mengambil nafas kalau di sini 3 kali. Di hadis selanjutnya, Ali bin Kashram bercerita kepada kami dari Isa bin Yunus, memberitahukan kepada kami dari Rasidin bin Quraib dari ayahnya dari Ibnu Abbas, apabila Nabi SAW minum, beliau mengambil nafas 2 kali. Nah, yang pertama tadi disebutkan 3 kali, kemudian yang kedua disebutkan 2 kali. Ini adalah cara minum Rasulullah SAW. Yang selanjutnya hadis ke-6 dari Abdurrahman bin Amrah, dari Abdurrahman bin Abi Amrah dari neneknya Kabasyah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut kirbah. Kirbah itu adalah kantong dari kulit, kantong air dari kulit. Kantongnya tergantung sambil berdiri, lalu aku mengambilnya dan memotong mulut kirbah tersebut. Jadi kirbah tersebut tergantung, lalu Rasulullah SAW minum dari kirbah itu sambil berdiri. Ini masih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Kemudian yang selanjutnya dari Sumamah bin Abdillah, beliau berkata, Anas bin Malik biasa mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 2 atau 3 kali, dan ia beranggapan bahwa Nabi SAW juga mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 3 kali. Ini masih sama hadisnya tentang dengan 2 yang tadi. Lalu hadis selanjutnya dari Al-Bara bin Zaid, anak dari putri Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim dan beliau mendapati kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari mulut kirbah itu sambil berdiri. Kemudian Ummu Sulaim mengambil mulut kirbah itu dan memotongnya. Ini masih sama hadisnya tentang bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Kemudian hadis selanjutnya ini juga masih sama, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Ini adalah beberapa cara minum Rasulullah SAW yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri, dan juga Rasulullah SAW itu ketika minum diberi jeda, diberi mengambil nafas. Ada yang pertama tadi 3 kali, ada yang 2 kali. Maka sunnah, mari kita sama-sama amalkan sunnah Rasul ketika minum seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu mengambil nafas 3 kali atau 2 kali. Maka untuk keberkahannya kita langsung amalkan. Silakan ambil minum yang ada di sampingnya masing-masing. Kita baca bismillah, alhamdulillah. Tapi seperti biasa yang kita praktekkan bahwa kita mengambil nafas 2 kali. Jadi 3 kali tegukan, tapi disela dengan mengambil nafas 2 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Baik, mari kita praktekkan bersama-sama, kita amalkan, dan juga kita niatkan, kita amalkan, kita minum, cara minum kita adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah.
Alhamdulillah. Ini adalah cara minum Rasulullah SAW, maka mari sama-sama kita praktekkan. Dan tidak perlu juga kalau minum kopi sudah dirubah sekarang, nggak usah pakai lagi, seruput itu nggak ada. Ini nggak ada itu. Maka sekarang Bismillah, Alhamdulillah. Dan kalau masih aus, baru setelah 3 kali itu baru kita bisa melakukannya, mengambil minum sebanyak. Tapi minimal 3 kali awal adalah ketika kita minum, kita seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan di tahun depan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang wangian yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga masih banyak bab lain yang masih kita bisa pelajari. Kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan, kita niatkan untuk semakin banyak kita mengenal Rasulullah SAW, sehingga kita akan semakin cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka dengan semakin banyak membaca buku ini, insyaallah kita akan semakin mengenal Rasulullah SAW. Kita akan semakin cinta, semakin banyak lagi sunnah-sunnah yang kita bisa amalkan di rumah, sehingga setiap detik dalam kehidupan kita bernilai ibadah, bernilai mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini yang insyaallah kelak akan berikan keberkahan dalam hidup kita, akan diberikan insyaallah nanti hadiah terbaik, hadiah husnul khatimah, dan Rasulullah SAW yang kelak akan menjemput kita. Amin ya Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.